Jujur pada diri sendiri, berlutut dan berciumlah pada bumi ini. Bersyukurlah sebagai penghuni dunia. Cintailah dirimu sendiri dan mereka yang ada di sekitarmu, maka hidupmu akan terasa lebih indah. Bagi saya pribadi, kesempatan berdiskusi dengan orang-orang, ratusan orang, mereka merupakan anugerah sekaligus tentang kisah-kisah yang mereka tuturkan sangat mendalam, memikat, dan kerap kali menyentuh hati nurani kita. Adakah mereka sudah menjalani kehidupan yang mereka inginkan dan mengikuti bisikan hati untuk mendapatkan jawaban yang dicari? Rahasia yang benar yang pertama ini adalah jujur pada diri sendiri, pada aku yang sejati, dan hidup untuk sebuah tujuan yang indah. Hiduplah pada kesadaran yang penuh untuk bisa bersetia pada kata hati dan jujur pada diri sendiri. Terlebih dahulu, kita harus bertekad untuk hidup dengan sepenuh kesadaran. Tetapi apa maksud semua ini? Jika Anda terus-menerus mengkaji kehidupan untuk memastikan Anda selalu berada di jalur yang benar, ada kemungkinan Anda menjalani kehidupan orang lain. Artinya, Anda terus meneliti waktu menuju detik-detik yang penghabisan, lalu tiba-tiba sadar Anda telah mengikuti jejak orang lain. Ingatlah, kau hanya bagikan dari sesuatu yang lebih jauh, lebih besar dari dirimu sendiri. Kita masing-masing pasti memiliki jalan hidup yang paling sejati. Dan jika kita mengikuti jalan itu, kita akan menemukan kebahagiaan. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh orang-orang yang hidup bahagia, bukan apakah mereka memusatkan pikiran dan daya upaya pada segala hal yang penting, melainkan apakah mereka sudah memusatkan pikiran pada hal-hal yang mereka anggap penting. Ada 3 pertanyaan yang penting di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana cara hidup yang jujur pada diri sendiri? Jawabannya adalah hidup dengan sesuatu tujuan dan secara konsisten merenungkan 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, sudahkah aku mengikuti kata hati dan jujur pada diri sendiri? Yang kedua, sudahkah hidupku berfokus pada suatu hal yang terpenting bagi diriku? Yang ketiga, sudahkah aku menjadi sosok yang aku inginkan? Jadi carilah apa yang jadi panggilan jiwamu dan wujudkanlah dalam wujud yang nyata. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Ujarnya mantap. Pastikan saja Anda benar-benar menjadi diri sendiri. Hidup yang bahagia dan tepat sasaran merupakan akumulasi dari hari-hari yang membahagiakan. Gambaran yang muncul di dalam pikiran secara gemilang setelah saya menyimak kisah kehidupan orang lain adalah bahwa mereka paham benar apa arti kata hari yang menyenangkan, tentunya menuntut kacamata mereka. Kakek saya yang sudah saya sebut sebagai orang yang paling bijak di dalam kehidupan saya. Dulu bila malam tiba, suka berkata bahwa dia merasa letih, tetapi puas. Dia menjelaskan bahwa perasaan yang letih tetapi puas akan muncul jika Anda menjalani kehidupan yang berfokus pada segala sesuatu yang Anda anggap benar-benar penting dan harus diutamakan. Menurutnya, perasaan letih dan kecewa seringkali muncul ketika sepertinya kita telah menyenangkan sesuatu, padahal sesungguhnya kita mendustai diri sendiri. Jadi, menurut saya, faktor pertama yang paling penting untuk mengenal diri sendiri adalah merenungkan apa saja yang dapat menciptakan perasaan letih tetapi puas. Salah satu cara termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara banyak merenung. Jika kita mengalami perasaan letih tetapi puas, cobalah perhatikan baik-baik semua kejadian yang terjadi di kehidupan kita, atau tindakan apa yang benar-benar sesuai dengan kehendak hati dan jiwa kita pada hari itu, dan unsur-unsur apa saja yang membuat hati kita puas. Sebaliknya, jika kita dirundang perasaan letih dan kecewa, berusahalah merenung dan mencari unsur-unsur apa yang menjadi penyebabnya. Saya pikirkan 3 pertanyaan. Apakah saya menang atau kalah? Kenapa saya bisa menang atau kalah? Apa yang akan saya lakukan pada set berikutnya setelah belajar dari set pertandingan yang sebelumnya? Permainan
teknik saya jadi semakin hebat. Begitu juga kehidupan saya. Bayangkan jika setiap malam kita menanyakan ketiga pertanyaan itu, apakah hari ini membuat saya merasa lebih letih, tetapi puas, atau letih dan kecewa? Kalau ternyata hari ini membuat saya lebih letih, tetapi puas, hal-hal apa saja yang membuat saya senang? Kalau ternyata saya merasa letih dan kecewa, faktor apa saja yang membuat demikian perasaan muncul? Dan perubahan apa akan saya lakukan di keesokan hari berdasarkan pembelajaran yang saya petik di hari ini? Bayangkan jika kita terus merenungkan ketiga pertanyaan tersebut setiap akhir pekan, akhir bulan, dan akhir tahun, hidup kita pasti akan semakin dekat dengan titik sasaran dan tujuan kita. Sudah tentu mengikuti kata hati dan jujur pada diri sendiri, juga mengharuskan ada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Apakah karir dan pekerjaan saya saat ini menunjukkan siapa sebenarnya saya? Apakah seluruh kehidupan saya ini benar-benar jalan yang saya pilih? Sudahkah saya menjadi sesosok manusia yang ingin kuwujudkan di dalam kehidupan ini? Kemudian menemukan takdir Anda. Salah seseorang yang saya wawancarai, Juana adalah wanita Latin berumur 60 tahun. Keluarganya berimigrasi dari negara Amerika. Saat itu dia baru berumur 3 tahun. Hanya dengan naik sampan, dia menceritakan tentang sebuah konsep yang di dalam budayanya Latin disebut destina atau takdir. Sama dengan konsep takdir dalam kebudayaan kami. Dalam konsep destina, itu diyakini bahwa semua manusia memiliki jalan hidup yang sudah ditentukan sejak lahir. Konsep ini bukanlah fatalis seperti keyakinan bahwa ada orang yang sudah ditakdirkan menjadi presiden atau menjadi pecundang. Konsep ini lebih mirip dengan Dharma dalam bahasa Sanskerta yang ajaran suatu kebenaran. Sebagai kata penutup pada pembahasan kali ini, rahasia pertama yang mereka katakan pada saya, jujurlah pada diri sendiri. Pertanyaan berikut, apakah ini hidup yang saya inginkan? Mereka mengatakan, Anda harus mengikuti kata hati Anda. Anda harus mengetahui siapa diri Anda. Dan Anda harus mengetahui apa permasalahan Anda saat ini. Setelah menyuarakan inti permasalahannya, ungkapkan apa yang kita inginkan. Tetapi, kita harus disiplin dan konsisten untuk mendengarkannya. Dan teguh pada hati untuk mengikuti nurani kita. Seorang ibu selalu berpesan, jujurlah pada diri sendiri. Ini sebuah nasihat penting yang akan mendatangkan berkah teramat besar. Jika kau tahu apa yang paling sesuai dengan kata hatimu, bersetialah pada kata hati, memerlukan perenungan, dan kau tak mungkin melakukannya sambil menonton televisi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari.